Tarekat merupakan bentuk pengucapan lain dari bahasa Arab, yaitu torekoh. Makna dasar dari kata ini adalah jalan. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda tentang makna dari kata ini. Annie Maria Schimmel, seorang ilmuwan yang banyak mengkaji Islam dan tasawuf, mengartikan tarekat sebagai jalan yang ditempuh oleh para sufi yang digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat. Karena jalan utamanya disebut syarak dan anak jalan disebut tarik. Namun secara umum, pengertian tarekat ini sendiri memiliki dua pengertian. Pertama, tarekat sebagai pendidikan kerohanian yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalani kehidupan tasawuf untuk mencapai tingkat kerohanian tertentu. Kedua, tarekat sebagai sebuah perkumpulan atau organisasi yang didirikan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh seorang syekh yang menganut suatu aliran tarekat tertentu. Pada masa kehidupan para wali, khususnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, kehidupan dan praktik tarekat sudah banyak dikenal, termasuk yang dijalankan oleh Sunan Kalijaga sendiri. Berikut ini merupakan ajaran dan prinsip-prinsip tarekat yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga dalam menjalankan tugas dakwahnya di tengah-tengah masyarakat. Marsudi Ajining Sira. Marsudi Ajining Sira merupakan istilah dalam tarekat Sunan Kalijaga yang bermakna pentingnya menghargai diri sendiri dan kemudian menghargai orang lain. Pesan terpenting dari tarekat Sunan Kalijaga ini adalah keharusan bagi setiap orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, sehingga kebaikan itu akan menimbulkan kebaikan yang sama kepada orang lain. Bila direnungkan, tarekat Marsudi Ajining Sira Sunan Kalijaga banyak menjelaskan tentang etika hidup manusia. Menurut Ahmad Khodzim, salah satu ajaran Sunan Kalijaga adalah mengajarkan bagaimana manusia hidup yang benar, yaitu hidup yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Pentingnya hidup yang benar ini dimaksudkan agar manusia bisa berguna selama hidupnya dan tidak mengalami kesia-siaan ketika harus menghadap Tuhannya. Tarekat Marsudi Ajining Sira ini pada prinsipnya merupakan tarekat yang berpangkal dari Al-Quran. Sebagai etika hidup, tarekat Sunan Kalijaga mencerminkan beberapa spirit Al-Quran yang apabila dilaksanakan dapat membuat setiap orang bisa menjalani kehidupan yang benar. Spirit Al-Quran untuk hidup yang benar dalam tarekat Marsudi Ajining Sira Sunan Kalijaga meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, takwa. Menurut bahasa, arti takwa kurang lebih adalah menjaga. Sementara menurut istilah syariat, para ulama berbeda pendapat mengenai makna takwa. Meskipun demikian, pengertian-pengertian yang mereka kemukakan semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama, bahwa takwa adalah penjagaan diri seorang hamba atas murka dan siksa Allah dengan cara melaksanakan apa yang Dia perintahkan serta menjauhi apa yang dilarangnya. Ketakwaan seseorang tidak bisa sepenuhnya dilihat dari penampilan orang tersebut. Betapapun kita mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, maka orang lain yang melihatnya tidak bisa menjustifikasi bahwa kita adalah orang yang benar-benar bertakwa. Sebab apapun yang kita lakukan itu, apakah benar-benar merupakan suatu ketaatan yang sesungguhnya ataukah tidak, maka hanya Tuhan sendiri yang tahu. Oleh karena itu, ketakwaan itu, kata Nabi, ada di dalam hati. Yang kedua, dermawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Yang dimaksud dengan dermawan adalah sikap murah hati atau orang yang suka berderma, di mana berderma ini seringkali diidentikan dengan tindakan beramal atau bersedekah. Bila kita melihat orang yang suka memberikan hartanya kepada orang lain, kita bisa menyebutnya sebagai orang yang dermawan. Kedermawaan yang terkandung dalam tarekat Marsudi Ajining Sirah Sunan Kalijaga merupakan ajaran yang tidak hanya dikhotbahkan oleh Sunan Kalijaga, namun hal itu dibuktikan dengan tingkah yang nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Perbuatan Sunan Kalijaga yang mencuri makanan untuk diberikan kepada para fakir miskin merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kedermawaan telah menjadi bagian penting dalam diri Sunan Kalijaga, meskipun cara itu tidak dibenarkan dalam Islam. Imam Ghazali di dalam kitabnya mengutip sabda Nabi Muhammad SAW. Sifat dermawan yang dimiliki oleh seorang muslim laksana sebatang pohon dari pohon-pohon surga yang ranting-rantingnya menjalur ke tanah. Yang ketiga, berzikir. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan merupakan pesan yang tersirat dalam tarekat Marsudi Ajining Sirah. Berzikir merupakan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh hati dan mulut dengan tujuan yang sama, yaitu mengingat Allah. Mengingat Allah dengan segala keagungan dan kekuasaannya akan menjadikan hati dan jiwa kita merasakan ketenangan, karena kita mendapatkan tempat bersandar yang paling tepat dalam menjalani kehidupan ini. Yang keempat, mengutamakan kepentingan orang lain. Kepentingan sikap mendahulukan orang lain. Pentingnya sikap mendahulukan orang lain di atas kepentingan diri sendiri adalah perbuatan yang dulu dicontohkan oleh kaum Ansor di Madinah terhadap kaum Muhajirin dari Mekah. Bahkan keindahan sikap mereka itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita. Allah juga menegaskan bahwa sikap mendahulukan kepentingan orang lain sebagaimana dilakukan oleh kaum Ansor tersebut adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Yang kelima, beribadah malam. Untuk menjaga diri agar selalu hidup benar sebagaimana pesan dalam tarekat Marsudi Ajining Sirah, salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah di waktu-waktu malam, seperti menjalankan sholat tahajud dan sholat-sholat sunnah lainnya. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Yang keenam, bertaubat. Taubat secara bahasa bermakna kembali. Artinya, kita kembali dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Kembali dari maksiat kepada taat. Orang yang bertaubat adalah mereka yang kembali pada ketaatan setelah sebelumnya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Al-Quran menganjurkan agar kita senantiasa melakukan taubat. Artinya berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya kita menjauh darinya. Yang ketujuh, jujur. Secara umum, kejujuran atau jujur mengandung arti sebagai sesuainya apa yang dikatakan oleh seseorang dengan kenyataan yang dimaksud yang terkandung di dalam hati nuraninya. Dengan kata lain, jujur adalah mengatakan atau menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, tidak memanipulasi kebenaran menjadi keburukan atau sebaliknya.
Yang kedelapan, tidak tergesa-gesa. Inilah sifat yang mengantarkan Sunan Kalijaga pada waktu keberhasilan dakwahnya. Seperti diketahui bahwa dakwah Sunan Kalijaga dan para wali lainnya tidaklah mudah, sebab masyarakat yang mereka hadapi adalah masyarakat yang sudah lekat dengan tradisi Hindu-Buddha serta keyakinan animisme dan dinamisme. Kondisi ini menyebabkan Sunan Kalijaga melakukan dakwah secara perlahan-lahan, tidak menentang secara frontal, dan tidak terburu-buru mengharapkan hasil dalam waktu yang tepat. Tergesa-gesa merupakan sifat yang harus kita hindari. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita pentingnya bersifat tenang dalam melakukan sesuatu. Bahkan dalam keadaan terdesak sekalipun, beliau selalu berusaha untuk tidak terjebak dalam perilaku tergesa-gesa.